kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sudah siap di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama untuk grouping No Secret. Daniel menemani kita juga hari ini bersama alunan musiknya untuk membawa suasana lebih meriah. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini berita yang ramai, hangat banget diperbincangkan, bagai badai datang begitu cepat dan mengagetkan ya. Tapi shoot gitu. Yaitu tentang heboh kabar Marshanda hilang di LA gitu ya. Kabar ini pertama muncul dari seorang perempuan gitu ya, namanya Sheila gitu. Ini dia yang mengabarkan melalui Instastory-nya ya. Kalau kita lihat di bio-nya Sheila ini kan apa sih depannya DR gitu ya. Terus apa sih belakangnya Biomed apa gitu ya. Terus ya pokoknya kayaknya nggak tahu deh ini temennya. Ada yang bilang dia sempat juga klarifikasi dia emang udah kenal lama Marshanda dari kecil gitu ya kan gitu ya. Jadi ini postingannya ada lagi nih, dicari day 2 gitu Marshanda. Ini dia posting sama suaminya si Sheila ini gitu ya. Lost an Indonesian citizen for the first time in Los Angeles katanya gitu. Terus ini ya missing person Marshanda tapi di tag gitu ya, di tagnya ke Pak Jokowi, di tag juga ke siapa? Joe Biden. Iya itu presiden Amerika gitu ya. Terus dia ngetek kemana lagi nggak tahu gitu. Ada lagi satu temannya juga yang nggak tahu kalau tulisannya sih ini. Tulisannya ini namanya siapa nih? Jaren Lim. Ini juga kalau dilihat di bio Instagramnya dia adalah seorang mental health advokat gitu. Terus punya coach gitu tentang mental health juga bareng Awkarin gitu ya. Dia sempat ikut berkomentar ya, belum sempat telepon 911 udah hilang Marshanda buat teman-teman gue yang di LA. Kalau lihat DM gue ya, terus dia nge-tag Sumargo Denny tolong dibantu ya gitu. Karena postingan ini terus dia jelasin terakhir kenapa gue kontak Bang Densu apa relasinya ya gara-gara terakhir podcastnya sama Denny Sumargo terus dia jelasin katanya. Karena beliau yang tahu cerita lengkapnya tentang Caca, so gue pikir mungkin Caca lebih nyaman cerita sama Bang Densu gitu ya. Nah otomatis ya karena netizen kan jadi rame, jadi menyerbu ke dua orang ini nge-DM dan lain sebagainya. Ini sempat bikin kesel Jaren Lim ini ya gitu ya, kayak dia sempat habis itu posting dia kesel. Tapi aku nggak tahu sih keselnya kenapa sih, karena orang jadi nanya kamu tuh apa sih gimana sih apa segala macam. Dia sampai ngomel-ngomel bilang ya jangan nanya ke aku, kan aku nggak tahu, aku ada di Sacramento, dia cuma nerusin doang, bantu nyari gitu ya kan. Aku bukan admin Lambe Tura, ya udah sih, ya elah kalau emang posting ditanya ya nggak usah marah gitu kan. Yang berikutnya ternyata nggak berapa lama kemudian gitu ya, adiknya Marshanda memberi kabar juga lewat media sosial, juga sempat ada artikelnya kayaknya dari Pak Dubesnya juga, Pak Dubes Indonesia untuk Amerika juga udah kayaknya memberikan informasi, ya udah ketemu Marshandanya gitu ya. Ini pernyataan dari keluarga dibilang terkait dengan adanya pemberitahuan soal hilangnya anak kakak keluarga kami Marshanda di Amerika Serikat yang beredar di media massa pada hari ini, Senin kemarin ya, kami selaku keluarga ingin mengklarifikasi dan menginformasikan bahwa saat ini Marshanda baik-baik aja dan tidak menghilang. Dia bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KBRI US dan Konjen LA yang sudah membantu kami sepenuhnya dalam menangani situasi ini, serta terima kasih atas dukungan, perhatian dan doa dari keluarga maupun kerabat yang belum bisa ditangani. Jadi keluarga itu juga kemarin mengatakan minta waktu untuk privacy dulu, jangan dihubungi. Kita juga sudah menghubungi keluarga, padahal udah dibilang nih lagi minta waktu ya. Belum ada responnya, tapi rencananya nanti sore jam 4 ibunya Marshanda gitu ya akan menggelar press conference bersama keluarga untuk menjelaskan sebenarnya ada apa sih. Nah bersamaan dengan informasi bahwa Marshanda sudah ketemu, itu temannya yang Sheila itu juga upload YouTube gitu kan. Dia ceritain lagi kronologinya gimana sih hilang. Tapi dia juga sempat nih, jadi pada saat dia mengumumkan Marshanda hilang, dia juga sempat bikin beberapa konten Q&A gitu ya. Kasih link salah satu vlognya Marshanda. Terus pesan apa yang lo dapat dari link itu begitu. Terus habis gitu dia juga posting lagi tentang sheep ya, domba-domba, ada domba putih kemudian ada domba hitam di tengah-tengah. Terus the black sheep is sometimes the only one telling the truth katanya gitu. Ini maksudnya apa juga nggak jelas ya. I am the black sheep in my family and I'm the one that's honest, so I must be the black sheep. Terus dia nge-tag Marshanda. Ini ada hubungannya apa nih sama Marshanda, nggak ngerti juga gitu ya. Terus dia juga sedikit menjelaskan kenapa dia nge-tag-nya Joe Biden gitu. Dia bilang karena kalau menurut dia kayaknya Marshanda itu lagi berusaha juga untuk bisa mendapatkan green card. Dia pengen bisa jadi
tinggal di Amerika gitu, ya kan. Nah ini seperti apa sih kronologinya? Kenapa Sheila itu bisa memposting story kalau dia mengira Marshanda hilang begitu ya? Ada videonya? Kita lihat yang berikut ini. Temennya yang satu lagi yang Jaren Lim itu juga sempat kan dia bercerita bahwa pada saat ngobrol-ngobrol gitu di mobil kan dia sempat menduga ini kayaknya Caca lagi dalam apa sih mungkin situasi ada apa tuh manik pada saat di apa sih nama istilahnya di kondisi manik begitu ya. Tapi dia nggak komen gitu. Jadi barangkali kenapa teman-temannya cemas ya karena mungkin mereka yang biasa mendukung orang-orang dengan mental health issues ini tahu gitu kalau dia dalam posisi apa, dalam kondisi apa itu harusnya memang ditemani. Sehingga kalau terjadi apa-apa ya mereka panik karena takut khawatir banyak terjadi ABC dan lain sebagainya. Maka muncullah kehebohan ini. Tapi kalau sudah ketemu alhamdulillah ya. Nanti kita tunggu aja seperti apa klarifikasi dari pihak keluarga jam 4 sore. Nah ini tapi kemudian yang ramai lagi di sisi lain ramai lagi adalah dari netizen. Karena netizen ini ya ini ada yang ngabarin hilang dalam waktu bentar keluarga bilang nggak apa-apa kok nggak hilang apa segala macam gitu sehingga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan juga untuk Sheila dan juga untuk teman-temannya yang di-tag-tagin itu gitu ya. Coba kita baca ini juga mungkin barangkali ini yang bikin sewot Sheila sama Jaren Lim ya. Nih teman lo hilang kok tag Biden sama Jokowi lapor polisi lah sama Kedubas dokter Kopansos katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi. Ca, jujur lo malu gak sih punya teman kayak gini katanya gitu ya. Terus habis itu yang berikutnya adalah kalau menurut aku sih Caca gak settingan. Cuma cewek ini aja yang manfaatin keadaan gitu. Yang berikutnya ada lagi sudah aku duga drama katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi niat banget nyari viewers sampai segitunya penyakit dan kondisi medis seseorang dibuat konten gitu. Ya kita nggak tahu kan ya apa sih sebetulnya yang terjadi. Barangkali mungkin mereka juga ingin juga sekaligus mengedukasi gitu kan. Jangan dianggap emang itu sesuatu yang nyata adanya, perlu pendampingan, perlu ditemani. Kalau ada apa-apa juga perlu diawasi dan diwaspadai. Kalau dia nge-tag Joe Biden ya mungkin supaya, ya mungkin kalau orang lagi panik gimana sih ya? Mungkin bingung gitu ya. Tapi kenapa nggak nge-tag aku? Aku jauh soalnya aku di Indonesia. Baik. Oke. Kalau yang berikutnya ini bintang tamu kita ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan yang mau kita tanya langsung ya kan. Sebenarnya udah nikah berapa kali sih sebenarnya ya 4 kali apa lebih dari itu kapan taunya kenapa baru terbuka kemarin pada saat wawancara di podcast kita taunya baru 3 sama Vena kenapa ternyata 4 kapan Kak Vena taunya kita lihat profilnya Vena Melinda dan Ferry Irawan. Vena Melinda, artis berusia 49 tahun ini 7 Maret lalu resmi menikah dengan aktor Ferry Irawan yang kedekatannya bermula setelah Ferry diundang ke podcastnya pada Oktober 2021. Putri Indonesia tahun 1994 ini sebelumnya pernah menikah dengan Ivan Fadila pada 1995 hingga dikaruniai 2 anak dan bercerai setelah 17 tahun pernikahan. Pemain catatan Si Boy 2 ini 3 hari lalu merayakan kelulusan TK putri bungsunya Fania Atabina bersama Ferry dan Atala Naufal, namun Feral Bramasta tidak hadir hingga dipertanyakan netizen. Benarkah selain pernah menikah dengan Noviana Sintawati dan Anggia Novita, Ferry Irawan juga pernah menikah di usia 20-an hingga pernikahannya dengan Vena adalah pernikahan yang keempat? Dan mengapa Ferry baru membuka fakta itu sekarang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan pengantin baru selalu ya. Pengantin baru selalu ya. Selalu suasananya kayak bulan madu terus gitu ya, Ferry Irawan dan Vena Melinda. Begitu muncul lagi wawancara, heboh lagi, ada lagi fakta yang terkuak ya. Jadi ini kemarin berawal dari podcast sama Mbak Zoya ya, Zoya Amirin gitu ya. Zoya. Ada pernyataannya. Kita taunya kalau di berita-berita kan sebelum sama Vena ada 2 ya kan. Ternyata sebelumnya ada di usia 20-an gitu. Ada videonya seperti ini ya, biar aku nggak salah kutip kita tampilin aja. Tapi itu lucu loh. 3 kali bilang aja. Dia sih udah tahu. Iya, gimana? Udah tahu lama. Udah tahu lama. Cuma media itu nggak tahu. Aku Nggak juga tahu. bingung. Kok nggak tahu ya? Justru aku yang tahu. Ya taunya gimana? Taunya gimana? Ya kan kita cerita. Oh cerita. Oh jadi dari langsung Dari ya? awal, Dari awal. Oh udah dari awal kita semuanya segala sesuatunya udah terbuka dari awal apapun. Karena kan yang soalnya di berita-berita kan yang ya emang pernah cerai gitu kan, yang 2 itu gitu Iya. kan. Karena emang kalau yang satu lagi kan ya kita nggak tahu. Iya, Apalagi di umur 20-an. Kita taunya kan sama yang siapa waktu itu? Jadi
ada artikelnya bunyinya sampai bombastis loh. Vena Melinda selama ini dibohongi Ferry Irawan. Diam-diam sudah menikah lebih dari 2 kali. Enggak ya, dari awal udah udah tahu. Cuma aku juga nggak ngerti kenapa media kok nggak ngeh ya kalau Abi tuh emang udah 3 kali. Aku emang yang keempat, perkawinan keempat. Oke. Gitu. Sebenarnya pernah sih ada mantannya yang pernah bilang juga bahwa ini sih emang kalau dia mudah-mudahan langgeng deh. Kalau gagal berarti dia gagal keempat gitu kan. Tapi kita bingung, satu lagi mana? Mungkin juga bingung jadinya wartawannya karena nanya-nanya. Terus ada juga sempat nih Anggia Novita bilang tahu semuanya. Vena Melinda ternyata bukan istri kedua. Mantan bini dia nikah 4 mantan bini. Ini sudah nikah keempat kalinya, which is itu betul berarti ya kan. Yang satu lagi juga pernah ngomong ya. Mantannya satu lagi. Kita cek artikelnya. Ternyata setelah kita korek-korek ada tuh artikel ini. Istri pertamanya Noviana mengatakan jika dirinya adalah istri-istri keempat. Jika bercerai, sang istri pertama sempat mengatakan jika Ferry Irawan menikah siri dengan seorang penyanyi kondang di Indonesia. Aduh. Jadi berapa kali nikah sirinya, Fer? Sebetulnya? Enggak ada. Cuma satu Aku itu. semuanya resmi kok. Oh, semuanya resmi? Semuanya resmi. Yang di umur 20-an itu juga resmi? Resmi. Kok caranya kita nggak denger sih? Resmi. Salah sendiri. Iya. Kan? Itu benar tapi sama penyanyi kondang? Oh enggak, Oh, bukan. bukan. Aku nggak pernah menikah sama penyanyi kondang, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Artis pernah. kondang? Ini. Iya. Ini doang. Iya. Jadi yang benar emang sebelum sama Vena ada 3 Pokoknya kali. dia yang terakhir gitu. untuk aku. Oh gitu. Jadi karena itu mungkin terjadi di umur 20-an ya? Jadi pokoknya semuanya itu menjadi pembelajaran hidup yang paling berharga. Karena dulu mungkin masih jiwa muda, terus segala sesuatunya didapatkan dengan sangat mudah pada waktu itu. Udah terkenal banget tuh ya kamu. Dan merasa karir lagi top of the topnya gitu kan. Dan ya itu akhirnya kesalahan itu kan bisa terjadi seperti itu bukan berarti dari banyak mungkin faktor ya kan. Satu umur. Bukan Kedua, berarti bahwa masalahnya ada di kamu doang gitu kan? Iya, ya pokoknya apapun itu ada di dalam diri aku juga. Di dalam diri kamu Karena juga kesalahan, pasti karena ada. apapun itu kan suami itu kan seperti yang Vena bilang ya, as a leader, imam juga, ya pasti kalau ya pokoknya apapun itu ya pembelajaran hidup yang paling berharga. Dulu waktu nikah yang pertama di umur 20-an itu berarti kamu kan udah ada di dunia hiburan ya, Fer? Sudah. Tapi kenapa nggak dipublish? Nggak tahu ya. Padahal sih biasa aja, nggak ngumpet-ngumpet juga, nggak ini gitu ya. Cuman nggak ada yang pengen tahu apa gimana sih? Mungkin gitu. Ya pokoknya pada saat itu sih ya itulah mungkin masih jiwa muda ya, jadi nggak pernah ya itu masih belum mendalami agama. Terus juga sama orang tua tuh masih yang ya namanya anak muda ya, Suka masih membantah-membantah gitu. Membantah. Jadi Terus ini nggak apa pakai- yang dikasih nasihat sama orang tua tuh nggak pokoknya gitulah. Ini nggak pakai restu emang waktu itu nikahnya? Ya mau nggak mau sebenarnya mereka merestui walaupun mungkin di hati kecilnya enggak ya. Oh gitu. Oke. Makanya waktu sama Vena itu nomor 1 selalu aku bilang melibatkan Allah itu. Udah takut lah gitu. Terus yang kedua kalau nggak ada restu dari orang tua dan keluarga berarti kita nggak jodoh. Oh gitu ya. Makanya ya dari 3 itu akhirnya kamu belajar sesuatu bagaimana caranya mencari jodoh yang benar. Iya gitu ternyata ya. mencari jodoh yang benar ya mintanya sama Tuhan. Sama. Gitu. Nah, Vena sendiri waktu tahu dia udah cerita apa adanya gitu. Dari awal. Dari awal tahu. Dari awal tahu banget. Ketika dia cerita gitu yang pengen kamu tanya waktu itu ke dia apa? Karena aku sudah sudah menganggap Abi ini calon suamiku. Jadi cerita apapun tentang dia, karena aku yakin dari Allah ya yakinnya karena sholat itu kan. Jadi mau dia 4 kali, mau dia 5 kali, yang paling penting pada saat ini dia punya komitmen tuh pertama terhadap Allah dulu tentang aku. Ya. Jadi ya aku insya Allah juga ngejalaninnya yaitu masa lalu dia. Dan aku lihat sendiri alhamdulillah udah hampir 4 bulan ya kita menikah. Ya alhamdulillah kita makin solid ya Bia. Bukan 4 tahun ya, 4 bulan ya. Kayaknya rasanya 4 tahun. Oh, Gimana sih gitu. maksudnya? Gimana sih? Nah, saya saking udah langsung terbukanya kayak kita langsung udah ngerasa gitu. klik banget gitu ya. Ya insya Allah. Pokoknya aku bilang ya, tadinya dia nggak mau datang ke sini kalau temanya ini, jujur Kenapa? aja. Kenapa? Nah, enggak maksudnya bilang apa sih gosip apa lagi sih gitu kan. Maksudnya kan kali ini kan kita memang menata hidup tuh dengan ya mungkin baru sekarang di usia yang sekarang ini kita merasa ternyata satu cinta yang tulus tuh memang ada gitu loh. Cinta yang tulus itu memang ada. Iya, di antara kedua belah pihak kalau kita mintanya sama Tuhan pasti dan kita merasakan. Apa sih bedanya? Bedanya cari uangnya tuh bener-bener bareng.
Oke. Sampai yang kemarin kita di endorse dengan usia kita yang sebenarnya nggak lagi top of the top seperti yang Ferry bilang, kita udah usia senja masih ada orang mengapresiasi, ngundang kita off air, endorse. Buat aku inilah Allah menunjukkan bahwa rezeki itu ada, asalkan aku juga bisa sabar menunggu Ferry bisa bangkit kembali secara finansial, secara kepercayaan diri. Makanya waktu aku bilang justru ini adalah momentum untuk Abi menjelaskan. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Abi sudah menikah 3 kali, nggak apa-apa ya. Paling penting kan bukan kita yang menciptakan gimmick. Iya. Kalau tiba-tiba orang finally baru tahu, ya justru kita harus menjelaskan supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi akhirnya dia mau, tadinya nggak mau. Aku bilang nggak apa-apa. Dan kemarin pada saat kita diundang ke Pekanbaru tuh kita merasa kayak tahun 90-an sih. Iya. Kenapa? Crowd-nya, orang. euforianya ya seperti Jadi nggak ada menganggap dia kawin 4 kali dengan gosip. Dilihat yang gitu. sekarang. Dilihat Betul. yang Iya. sekarang kita Iya. berdua pasangan, apa katanya, unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Unyu-unyu, usianya udah segini. Oke, itu menurut Vena, cinta sejati itu menurut Iya. Vena bahwa semuanya dipermudah gitu. Kalau Iya. kamu sendiri rasanya apa bedanya? Kurang lebih sama ya, bahkan dari sebelum menikah yang komitmen aku juga ya, apapun yang aku dapat itu untuk Vena dan anak-anak, itu memang sudah sampai detik ini pun Terjadi, alhamdulillah ya? terjadi. Jadi kebahagiaan aku bukan lagi bekerja itu untuk memperkaya diri atau untuk beli ini itu enggak. Pokoknya kebahagiaan aku sekarang adalah bekerja untuk membuat dia Keluarga. tersenyum. Oke. Dan selalu doaku adalah jadikan aku anak, suami, imam yang baik untuk keluarga aku. Oh, Dan jadi jadikan secara aku- tujuan aja sudah Iya udah beda. Dan format itu selalu berbeda dari zaman dulu sampai sekarang tuh sekarang. beda. Karena Kalau betul. kalau dulu kita misalnya nih mau ada kerjaan apa, wah ini pokoknya gue yakin deh gitu kan. Kalau sekarang enggak. Begitu ada tawaran sesuatu langsung sholat. Ya Allah tunjukkan apakah pekerjaan ini membawa keberkahan atau banyak mudaratnya. Tunjukkan yang terbaik untuk kami berdua. Gitu. Itu satu di arah tujuannya, Iya. dua lihat semua dipermudah. Tapi kalau dari sisi rasa sendiri, ada nggak sih beda? Oh, ada. Rasa gimana sih? Bisa Yang dijelasin nggak tuh? jelas sampai detik ini kita akhirnya memutuskan tidak pakai ART supaya kita punya privacy. Ya. Karena Abi itu serangannya bertubi-tubi ya. Makanya Jangan sampai stres kayak Fanny kan ikut ya gitu. Soalnya serangan Fajar tuh kadang-kadang wah. Ya itu Jadi sih yang mesra, membuat mesra. kita makin solid ya. Yang terutama Iya. suami istri kan harus solid dan unconditional love. Alhamdulillah bisa kita pertahankan. Aku selalu bilang Bi nggak usah takut miskin di depan mata orang karena sebenarnya kita kaya kalau kita menjalankan apa yang Allah bilang. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya kalau kita jalankan benar, insya Allah Allah mencukupkan dan itu benar terjadi sampai detik ini. Oke. Sampai ini kejadian nyata ya. Iya. Waktu itu ada tawaran Vena nih Harus menjadi senam. instruktur senam kan Nggak di depan boleh. highlight. Aku bilang jangan deh kan kamu udah berhijab. Oke. Akhirnya, jadi gimana dong Bi? Ntar ya aku sholat dulu minta Sholat, sama Allah. ya. Dan itu digantikan dengan nilai yang Endorse, sama tanpa tapi harus kerjaan yang lain. Oh, Masya Allah. Percaya nggak? Makanya Tuhan itu maha baik. Allah itu maha baik. Asal kita meminta dengan sungguh-sungguh. Pokoknya di hadapan Allah tuh kita ya merendah. Apapun ya kita, ya Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Tuh ya namanya Gitu. kehidupan ya. Kadang kita harus ngelewatin ina dulu Iya. gitu ya sampai akhirnya nemu ini loh formulanya. Ternyata ini loh, gitu Ini loh. loh caranya yang benar. Iya. Nah, buat Anda semua yang nonton di sini berarti oh kita beruntung sekali. Kita mungkin nggak harus lewatin ini. Kita ambil saripatinya aja. Ya, betul. Mereka ya. Ambil semuanya itu ambil dari yang baik. Dari yang baik. Ya mudah-mudahan kita bisa kayak mereka nih unyu-unyu di usia ya. Tetap unyu. Oke. Ya habis ini ada lagi nih satu bintang tamu kita, Meli ya, punya pacar baru. Mantan apa Persija ya. Ya kan. Oke, apa sih ceritanya kalau mereka berdua? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tadi udah kamu datang di sini. Datanglah.